Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansah. Dan saat ini saya sedang berada di proyek kereta cepat Jakarta Bandung, tepatnya di IC atau Simpang Susun di Gede Bage, kawan. Ini konflik ya antara proyek kereta cepat atau kita bahas proyek tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap. Ikutilah kita bahas satu persatu ya, kawan. Saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan hanya menggunakan wifi tetangga. Resiko ditanggung sendiri, kawan. Ini saya cek ya. Ini nih di proyek kereta cepat Jakarta Bandung di IC Gede Bage. Jalur pil atau portal di girdernya ya, ini terdapat portal seperti di IC Kopo atau IC Simpang Susun yang terlewati jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Ini sudah ada pil portal, cuma memang Simpang Susun Gede Bagenya belum ada gitu ya, cuma ada sudah terbuat atau sudah dibikin pil portal. Apakah rencananya akan dibuat Simpang Susun menuju tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap ini? Oh, tuh lihat. Ini nih bakal calon ya. Curiga saya ini bakal calon untuk jalur Simpang Susun atau IC. Proyek tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap ya, kawan. Kalau saya baca di media sosial atau web BPJT, proses prakualifikasinya sudah selesai ya, kawan. Dan hanya satu pemenang atau satu yang berminat. Konsorsiumnya cuma yang dari Jasa Marga ya, kawan. Proyek tol ini direncanakan atau dibuat akan skemanya itu KPBU ya. Jadi usaha bersama badan usaha. Jadi pemerintah menunjuk sepertinya badan usaha yang akan membuat proyek tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap ini ya, kawan. Dan pihak konsorsium Jasa Marga yang berniat, hanya satu yang berniat ya, untuk membuat atau mengerjakan proyek tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap ini. Kalau teman-teman dahulu proyek sering mendengar itu proyek tol Cigatas, dikarenakan merubah jalurnya dari diawali di area Simpang Susun Gede Bage ya, kawan. Ini apakah nantinya ya, apakah sudah selesai prakualifikasi, apakah selanjutnya akan dihasilkan pelelangan untuk sampul kedua ya, kawan. Dikarenakan kalau saya baca ini proyek tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap ini sudah masuk PSN ya. Jadi PSN itu ialah yang dijamin oleh negara ya. Dan apakah tahun depan kuartal pertama ini akan ditandatangani perjanjiannya ya, kawan? Karena usulannya sudah masuk PT PII ya, Penjamin Infrastruktur Indonesia. Sepertinya sudah masuk katanya, seperti saya baca. Dan tinggal apakah akan dijamin gitu ya nantinya untuk proyek tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap ini. Nanti sudah misalnya udah diteken, jadikan statusnya di PJTT itu ya. Banyak singkatan ya, kawan, istilahnya itu BPJT. Webnya di BPJT. Dan nanti kalau misalnya
sudah masuk statusnya PPJT, jadi penjamin sudah dijamin ya kawan. PPJT itu sudah masuk penjamin tol gitu ya, perjanjian pengusahaan jalan tol udah PPJT kalau sudah diteken ya. Ini kan skemanya KPBU, jadi yang membuat itu poolnya BUMN atau badan usaha lah, istilahnya swasta. Skema KPBU ya kawan. Nilai bukan nilainya, panjang total tol ini direncanakan itu sekitar 206 km lah ya. Dan rencana pelaksanaannya mulai pembebasan dikatakan tahun 2021 atau sampai 2022. Dan konstruksi apakah bisa dipercepat di tahun itu juga atau menunggu di tahun 2022 ya. Kalau saya baca ya, itu konstruksinya tahun 2022 sampai 2024 untuk segmen Gede Bage Tasikmalaya, dan segmen Tasikmalaya Cilacap itu bahkan lebih lama lagi di tahun 2026 ya kawan. Katanya ya, saya juga baca-baca ya di Skype City SSC di forum pembangunan itu ya, mudah-mudahan lah ya bisa dipercepat lah kalau jadi kayak tol di Jawa Tengah itu, yang 2 tol itu yang tahun ini bahkan udah konstruksi ya, double gitu. Bahkan kalau di Jawa Barat agak lama ya gitu ya ada proses itu, apakah karena masalah lamanya gitu ya, seperti tol Cisumdawu yang masih proses dan masih dikerjakan dikarenakan banyak kendala pembebasan tanah. Kita lihat saja nanti ya kawan, karena ini skemanya KPBU jadi tidak akan membebani APBN ya kawan. Nah yang jadi pertanyaan ini, apakah ini full ke KPBU atau penunjukan langsung pembuatan badan usaha, ataukah setengah-setengah gitu ya. Jadi pihak pemerintah yang membebaskan tanah, pihak yang pemenang lelang yang mengerjakan konstruksi. Nah tadi saya yang jadi pertanyaan itu ya, apakah ini full KPBU ya, jadi penunjukan langsung, jadi semuanya gitu, dari pembebasan tanah, pengerjaan konstruksi, dan operasi maintenance-nya oleh pihak swasta atau badan usaha itu ya kawan. Yang jadi pertanyaan itu ya kawan, nanti ke depannya. Mudah-mudahan lah ya proyek tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ini sudah sangat ditunggu ya kehadirannya. Terlepas dari apakah ramai atau tidaknya, apakah akan berpengaruh kepada jalur yang lain, tapi menurut saya ini sangat dinanti-nanti oleh warga Jawa Barat sendiri ya, dikarenakan ya akses untuk nanti juga pariwisata dan akses untuk masyarakat sendiri ya, atau distribusi barangnya, dikarenakan jalur selatan yang melalui Lingkar Nagrek atau Lingkar Gentong sudah sangat riskan ya kawan, karena jalur tersebut sudah banyak dilalui oleh truk-truk besar ya, kalau teman-teman suka lewat sana ya kawan. Apalagi kontur tanahnya yang riskan juga ya, sering terkena banjir dan lain sebagainya ya kawan. Ya mudah-mudahan ini nih proyek tol yang didambakan oleh
warga Jawa Barat ya, Priangan Timur ya kawan, ke Garut, ke Tasik, ke Ciamis, ke Pangandaran. Nah itu saja ya yang sangat dibutuhkan, karena kepadatan di jalur selatan itu ya, ke jalur itu ya kawan, terlepas dari apakah akan berpengaruh pada yang lainnya, saya lebih condong ke manfaatnya ya kawan. Contohnya ya Cipali saja ya kawan. Cipali kan akan sangat bermanfaat dan melepaskan ketergantungan ke jalur Pantura ya kawan. Jadi sehingga proyek tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap memang sudah ditunggu-tunggu dari 10 tahun lalu ya bahkan, karena tiap tahun hanya mendengarkan lip service saja, hitungannya politik atau apalah ya. Saya kira sangat dibutuhkan untuk percepatannya ekonomi di Jawa Barat, di daerah Priangan Timur ya kawan. Nah kalau dilihat ini yang jalur kereta cepat ini kan melalui, nah, sedang dibuat nih portalnya, tapi apakah akan seperti apa gitu ya ini simpang susunya jika akan dibuat jalur nantinya ya. Mudah-mudahan lah tahap pertama Gede Bage Majalaya dahulu kan, yang bisa bermanfaat di daerah Bandung Timur ya kawan, karena menghindari nanti banjir di KHT atau di daerah Ranca Ekek kayak gitu kawan, dan memecah juga jalur yang exit tol Cileunyi ya kawan. Kalau bisa dicek exit tol Cileunyi itu, yang keluar dari exit tol Cileunyi itu keluarnya itu banyak yang mengarah ke daerah Garut dan Tasik. Ya bisa terhitunglah berapa persen yang mengarah ke daerah Sumedang, ke Cirebon, dan ke daerah timurnya ke utaranya. Bisa terhitung karena kepadatan di exit tol Cileunyi itu keluarnya itu berbelok ke kanan ke arah Garut, Tasikmalaya ya, bahkan ke Pangandaran gitu ya kawan. Seperti itu kawan. Saya cuma akan membahas ini nih, proyek tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap yang mudah-mudahan kuartal pertama di tahun 2021 bisa ditandatangani dan berubah menjadi statusnya di PPJT ya. Jadi sudah ditekan ya perjanjiannya gitu ya. Mudah-mudahan seperti tol Bawean, Solo Jogja Bawean ya, itu kan double ya, dua gitu ya, setahun itu proyeknya dikerjakan dan mulai dikerjakan konstruksinya udah mulai gitu ya kawan. Apakah nanti tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ini akan sama nasibnya dengan tol Cisumdawu ya? Mudah-mudahan, kita doakan ini lebih cepat ya, mudah-mudahan. Ini juga yang jadi pertanyaan, exit tol Gede Bage ya kawan. Ini exit tol Gede Bage itu udah selesai 100% ya. Cuma itu yang punya komplek gitu kawan. Jadi belum bisa. Ya, saya juga kurang tahu atau bagaimana ya. Itu belum bisa dibuka kawan. Sebetulnya itu manfaatnya juga bermanfaat, memecah exit tol Buah Batu
dan memecah exit tol Cileunyi. Kalau exit tol Simpang Susun Gede Bage sudah dibuka gitu exit tolnya. Ya mudah-mudahan Pak Petinggi ya, ini mah pemikiran saya ya, mudah-mudahan bisa menonton video ini walaupun tidak ada manfaatnya dan hanya akan membuang kuota Anda. Terima kasih dari saya yang telah mendengarkan bacotan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Like, comment, subscribe.